Halo sahabat inspiratifku, berjumpa kembali bersama saya, Saddam Hussein di channel yang keren beken ini. Perjumpaan kali ini, saya akan menyajikan kisah tentang kehidupan kampung yang penuh keterbatasan, memacu langkahnya ke negeri jiran Malaysia, dan kepulangannya membawa janin tak bertuan. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja, kita ikuti kisahnya berikut ini. Di sebuah desa terpencil di Lampung Barat, hidup Sari, seorang wanita berusia 32 tahun yang tangguh. Sehari-hari, ia bekerja di ladang kecil peninggalan orang tuanya, cukup untuk makan dan kebutuhan sederhana. Namun, impiannya besar. Ia ingin memperbaiki kehidupan keluarganya. Ibu Sari sudah renta, dan adiknya yang masih sekolah membutuhkan biaya. Melihat kondisi ini, Sari bertekad untuk merantau sebagai tenaga kerja wanita, TKW, ke Malaysia. Keinginan itu semakin kuat ketika tetangganya yang dulu menjadi TKW di Malaysia kembali ke desa, membawa hasil dari kerja kerasnya. Cerita-cerita tentang pekerjaan yang menghasilkan uang cukup untuk menabung dan membangun kehidupan baru mendorong Sari untuk mencari jalan. Bertemu dengan jasa penyalur. Suatu hari, Sari mendengar informasi tentang jasa penyalur tenaga kerja terpercaya yang dapat membantunya bekerja di Malaysia. Ia segera menghubungi perwakilan dari biro tersebut dan bertemu di kota terdekat. Di sana, ia diberikan penjelasan lengkap tentang proses yang harus dilalui, mulai dari pembuatan dokumen seperti paspor, kartu tenaga kerja luar negeri, KTKLN, hingga pelatihan dasar. Petugas biro tersebut meyakinkan Sari bahwa mereka akan membantu hingga semua dokumen lengkap dan memberangkatkannya dengan prosedur resmi. Sari merasa lega dan mantap dengan keputusannya. Meskipun ada sedikit keraguan karena ini pertama kalinya ia meninggalkan kampung halamannya. Proses selama 2 bulan. Selama 2 bulan berikutnya, Sari sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Ia bolak-balik ke kota untuk mengurus dokumen, mengikuti pelatihan keterampilan dasar, dan menghadiri sesi wawancara kerja dengan calon majikan dari Malaysia yang diatur oleh biro tersebut. Meski melelahkan, semangat Sari tidak surut. Dalam masa itu, ia juga mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya di desa, menjual beberapa barang untuk biaya tambahan, dan meminta doa dari ibunya. Hatinya campur aduk, antara sedih meninggalkan kampung halaman dan harapan besar akan masa depan yang lebih baik. Penampungan di Kalimantan Barat. Setelah semua dokumen selesai dan pekerjaan telah dikonfirmasi, Biro Tenaga Kerja mengirimkan Sari ke penampungan di Kalimantan Barat, tempat para calon TKW lain juga berkumpul. Ia harus tinggal di sana selama 1 minggu untuk menjalani orientasi terakhir sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Di penampungan itu, Sari bertemu banyak wanita dengan cerita dan harapan serupa. Mereka berbagi pengalaman, berbincang tentang keluarga yang mereka tinggalkan, dan saling menyemangati. Meski cemas memikirkan kehidupan di negeri orang, mereka semua memiliki tujuan yang sama, mencari nafkah demi kehidupan yang lebih baik. Ayo sahabat inspiratifku, kita lanjutkan kembali kisahnya berikut ini. Malam itu begitu sunyi, hanya suara ombak dan desiran angin yang menemani keberangkatan Sari dan 9 rekannya dari pelabuhan di Kalimantan Barat. Kapal air yang mereka tumpangi berlayar tepat pukul 12 malam, membawa mimpi dan harapan para calon TKW menuju negeri jiran, Malaysia. Perjalanan itu terasa panjang dan penuh harapan, meskipun sesekali ada rasa cemas yang menghinggapi hati mereka. Sari duduk di sudut kapal, memeluk tas kecil berisi barang-barang pribadinya, beberapa pakaian, buku doa yang selalu ia bawa, dan foto keluarganya. Ia menatap gelapnya lautan,
memikirkan ibunya dan adiknya yang ia tinggalkan di desa. Semoga perjalanan ini menjadi awal kehidupan yang lebih baik. Gumamnya pelan, berharap mimpi yang ia kejar tidak akan sia-sia. Di atas kapal, Sari mencoba berbincang dengan rekan-rekan seperjalanannya. Ada Fitri, seorang ibu muda yang ingin menyekolahkan anaknya. Nur, seorang gadis berusia 25 tahun yang penuh semangat. Dan Ani, seorang wanita yang sebelumnya pernah menjadi TKW namun memutuskan kembali karena kebutuhan ekonomi. Mereka saling berbagi cerita, tawa, dan juga rasa takut akan apa yang menanti di depan. "Kamu takut, Sar?" tanya Fitri yang duduk di sebelahnya. "Sedikit," jawab Sari jujur. "Tapi aku yakin kalau kita bersungguh-sungguh, Tuhan pasti akan membantu." Mereka berdua tersenyum, saling menguatkan. Setelah berlayar selama beberapa jam, kapal akhirnya merapat di pelabuhan Malaysia. Udara malam yang lembab menyapa mereka ketika turun dari kapal. Para petugas dari Biro Penyalur Tenaga Kerja sudah menunggu di dermaga, memeriksa daftar nama dan mengarahkan mereka ke bus yang akan membawa mereka ke tempat penampungan sementara. Rasa lega bercampur dengan kekhawatiran menyelimuti Sari. Ia sadar bahwa ini baru awal dari perjuangannya. Di penampungan, mereka akan diperkenalkan kepada majikan masing-masing dan diberi pengarahan terakhir sebelum mulai bekerja. Setibanya di penampungan, Sari dan teman-temannya ditempatkan dalam satu ruangan sederhana namun cukup nyaman. Mereka diberikan makanan hangat, lalu diminta beristirahat karena keesokan harinya mereka harus menjalani sesi orientasi. Meski lelah, Sari sulit memejamkan mata. Ia memikirkan seperti apa majikannya nanti, tugas yang akan ia jalani, dan apakah ia mampu memenuhi ekspektasi mereka. Di pagi hari, staf biro menjelaskan detail kontrak kerja, hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja, serta aturan yang harus mereka patuhi. Meski gugup, Sari merasa siap. "Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi kami," ujar salah satu staf biro, mencoba menenangkan mereka. 2 hari kemudian, tibalah saatnya bagi Sari bertemu dengan majikannya. Ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk sebuah keluarga kecil di kota Kuala Lumpur. Ketika diperkenalkan, Sari menyambut majikannya dengan senyum sopan dan salam hormat. Keluarga itu tampak ramah, terutama sang ibu yang langsung mengajaknya berbicara dalam bahasa Melayu yang masih bisa ia pahami. "Kerja baik-baik, ya, Sari. Kalau ada apa-apa, jangan malu-malu bilang pada saya," kata majikannya. Sari mengangguk, merasa sedikit lega. Ia tahu ini awal dari perjalanan panjang, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja keras demi mewujudkan impiannya. Tantangan dan pengalaman Sari di Malaysia, bagaimana ia menyesuaikan diri, dan perjuangannya untuk mengirimkan uang kepada keluarga di kampung halaman. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak kembali bersama-sama kelanjutan kisahnya berikut ini. Sudah 7 bulan lamanya Sari bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah majikannya di Kuala Lumpur. Awalnya, ia merasa canggung dan sedikit takut membuat kesalahan. Namun, berkat perlakuan baik majikannya dan keramahan mereka, Sari mulai merasa nyaman. Sang ibu majikan, yang dipanggil Madam, sering memberi arahan dengan sabar, bahkan sesekali mengajaknya berbincang ringan saat minum teh sore. Setiap hari, Sari bangun sebelum fajar untuk memulai tugas-tugasnya. Ia membersihkan rumah, memasak, dan membantu merawat 2 anak kecil majikannya. Anak-anak itu, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun dan adiknya yang baru berusia 2 tahun, sangat menyukai Sari. Mereka memanggilnya
Kak Sari, dengan penuh kasih sayang, sering memintanya bercerita tentang desa di Indonesia atau menyanyikan lagu-lagu sederhana dari kampung halamannya. Sari, boleh cerita lagi tentang sawah? Tanya si kecil suatu sore. Sari tersenyum, duduk di samping mereka, dan mulai bercerita tentang hijau luasnya sawah, kerbau yang membantu membajak tanah, serta burung-burung yang berkicau saat pagi. Cerita itu membuatnya rindu kampung halaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan karena ia bisa berbagi kisah dengan orang lain. Gaji yang diterima Sari setiap bulan ia sisihkan untuk dikirimkan ke ibunya di Lampung Barat. Setiap kali menerima kabar dari kampung bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan adiknya atau memperbaiki rumah, hatinya merasa tenang. Baginya, bekerja jauh dari rumah mulai terasa berarti ketika ia tahu bahwa keluarganya hidup lebih baik berkat jerih payahnya. Setiap kali ia mengirimkan uang, Sari juga menulis surat pendek untuk ibunya. Surat itu biasanya berisi kabar baik, tanpa keluhan apapun, agar keluarganya tidak khawatir. Mak, Sari di sini sehat dan senang. Alhamdulillah, kerja di sini baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan, ya. Salam untuk adik juga. Seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasa begitu nyaman dengan kehidupannya di Malaysia. Ia sibuk dengan rutinitas kerja, perhatian dari majikannya membuatnya merasa dihargai, dan anak-anak di rumah itu telah menjadi seperti keluarga kecilnya sendiri. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sari menyadari satu hal. Perlahan, kerinduannya pada kampung halaman mulai memudar. Ia merasa terjebak dalam kenyamanan yang membuatnya jarang memikirkan keluarganya. Meski surat-surat tetap dikirim, frekuensinya mulai berkurang. Sari bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu nyaman di sini? Bagaimana kalau aku lupa pada tujuan awal datang ke sini? Di saat seperti itu, ia sering mengambil foto keluarganya dari tas kecilnya, menatap wajah ibunya, dan mengingat alasan ia bekerja keras demi mereka. Bulan ke-8 bekerja, majikan Sari memberikan kabar baik. Mereka ingin memperpanjang kontraknya karena sangat puas dengan pekerjaannya. Namun, kabar itu juga membuat Sari bimbang. Ia mulai mempertanyakan, berapa lama lagi ia akan tinggal jauh dari keluarganya? Apakah ia sanggup terus hidup terpisah demi memberikan mereka kehidupan yang lebih baik? Sahabat inspiratifku, bagaimana kisah selanjutnya? Ayo terus kita ikuti kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Sari memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Tawaran dari majikan yang memperlakukan dirinya dengan sangat baik sulit untuk ditolak. Meskipun rasa rindu kepada keluarga di kampung kerap hadir, Sari merasa sudah nyaman dengan kehidupannya di negeri jiran. Dengan penuh semangat, ia melanjutkan tugasnya sebagai asisten rumah tangga, menikmati keseharian bersama keluarga majikannya. Beberapa bulan setelah perpanjangan kontrak, rumah itu kedatangan anggota keluarga baru. Adik lelaki majikannya yang baru saja menyelesaikan kuliah di luar negeri. Namanya Amir. Seorang pemuda berusia 27 tahun, ramah, dan penuh semangat. Amir memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kakaknya sambil mencari pekerjaan. Awalnya, Sari hanya menjalankan tugasnya seperti biasa, melayani Amir sebagaimana ia melayani anggota keluarga lainnya. Namun, seiring waktu, interaksi mereka semakin sering. Amir, yang sering berada di rumah, mulai memperhatikan kerja keras dan kebaikan hati Sari. Ia sering mengajaknya berbicara saat istirahat, menanyakan kabarnya, bahkan memuji masakan Sari yang selalu lezat. Masakan Kak Sari ini seperti makanan hotel, ujar Amir suatu hari sambil tersenyum.
Sari hanya tersipu, tetapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hari demi hari berlalu, kedekatan mereka semakin terasa. Amir sering mencari kesempatan untuk berbicara dengan Sari, entah di dapur, di taman, atau saat anak-anak majikannya bermain. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Amir bercerita tentang masa kuliahnya, mimpi-mimpinya, dan perasaannya ingin membalas budi kepada keluarganya. Sari pun berbagi tentang kampung halamannya, perjuangannya sebagai TKW, dan kerinduannya kepada keluarga. Komunikasi yang awalnya hanya basa-basi perlahan berubah menjadi perhatian yang tulus. Amir sering menunjukkan sikap peduli, seperti membawakan minuman untuk Sari saat ia sibuk bekerja, atau memastikan Sari tidak terlalu lelah. Sari, yang selama ini merasakan kesendirian di negeri orang, mulai menyadari bahwa kehadiran Amir mengisi ruang kosong di hatinya. Bulan demi bulan berlalu, hubungan mereka semakin dalam, tetapi tetap dirahasiakan dari keluarga majikan. Sari dan Amir tahu bahwa situasi mereka tidak mudah. Amir adalah bagian dari keluarga majikannya, sementara Sari hanyalah seorang asisten rumah tangga. Namun, cinta mereka tumbuh tanpa bisa dibendung. Mereka sering menghabiskan waktu berbicara di taman saat malam hari, setelah semua pekerjaan selesai. Amir memberikan perhatian dan kehangatan yang selama ini dirindukan Sari. Di sisi lain, Sari merasa bahwa Amir adalah seseorang yang membuatnya merasa dihargai sebagai pribadi, bukan sekadar pekerja. "Amir, apa kita tidak salah dengan semua ini?" tanya Sari suatu malam, matanya penuh keraguan. "Sari, aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku tahu, aku bahagia bersamamu," jawab Amir sambil menatapnya dalam-dalam. Sari tersenyum, tetapi hatinya masih diliputi kekhawatiran. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah jika diketahui oleh keluarga majikannya. Hubungan Sari dan Amir semakin mendalam seiring waktu. Keduanya merasa telah menemukan pelengkap dalam kesepian masing-masing. Amir, dengan keramahannya, terus memberikan perhatian yang membuat Sari merasa dihargai sebagai seorang wanita. Sementara Sari, dengan kelembutan dan kesederhanaannya, menghadirkan ketenangan yang Amir butuhkan. Suatu hari, keluarga majikan Sari pergi menghadiri acara keluarga yang berlangsung selama 2 hari. Amir memilih untuk tidak ikut, dengan alasan ingin beristirahat di rumah. Kesempatan itu mempertemukan mereka dalam situasi yang lebih intens. Malam itu, rumah terasa sunyi. Sari, yang sedang menyelesaikan pekerjaannya di dapur, dikejutkan oleh kehadiran Amir. Ia mendekat, mengajaknya berbincang seperti biasa. Namun, suasana terasa berbeda. Percakapan sederhana berubah menjadi momen di mana keduanya saling mengungkapkan perasaan yang telah lama terpendam. "Sari, aku tak bisa menahan ini lagi. Aku tahu kita berbeda, tapi aku merasa hidupku lebih lengkap bersamamu," ucap Amir dengan suara bergetar. Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu hubungan ini salah, tetapi ia tidak bisa membohongi perasaannya. Gejolak emosi yang mereka rasakan akhirnya memuncak, dan di malam itu, mereka menyerah pada hasrat yang bergejolak, yang selama ini mereka coba kendalikan, namun semua itu terhempas badai tsunami gejolak jiwa, gelombang hasrat untuk saling memberi rasa, penyatuan raga menggetar hati mereka berdua. Kecupan pertama yang Amir berikan disambut pelukan Sari yang begitu erat kepada Amir. Mereka berdua larut dalam keheningan, yang menghempaskan semua hasrat mereka saling alirkan dalam peraduan kasih. Malam itu mereka arungi dengan berhubungan intim yang terlarang, hingga menghanyutkan mereka berdua. Sejak malam itu,
hubungan mereka semakin dalam. Dan mereka semakin terbuai hanyut dalam hubungan intim yang mereka ukir di waktu-waktu berikutnya. Setiap ada kesempatan, mereka saling mencari. Malam-malam sunyi menjadi saksi bisu kasih sayang yang mereka rajut. Meski sadar bahwa hubungan ini adalah pelanggaran, keduanya tak mampu menghentikannya. Sari merasa bersalah, tetapi juga merasa dicintai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Amir merasa bahwa Sari adalah sosok yang melengkapi hidupnya di saat ia masih mencari tujuan dan makna. Hari demi hari, minggu demi minggu, hubungan mereka semakin erat. Mereka saling memahami, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Namun, keduanya tahu bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama jika majikan mengetahui hubungan mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Sari mulai merasa gelisah. Ia sadar bahwa situasi ini tidak adil untuk dirinya maupun Amir. Ia mulai bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Amir, sampai kapan kita bisa seperti ini? Apa yang akan terjadi jika kakakmu tahu? Tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Amir hanya terdiam. Ia tidak memiliki jawaban. Meski ia mencintai Sari, ia juga tahu bahwa hubungan ini sangat rumit. Terutama karena keluarganya mungkin tidak akan menerima seorang asisten rumah tangga sebagai bagian dari keluarga mereka. Hubungan yang mereka bangun dalam kerahasiaan mulai diwarnai dilema. Sari mulai merasa bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bersama Amir juga membawa beban yang sulit untuk ia tanggung. Sementara itu, Amir mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia ingin memperjuangkan hubungan mereka, tetapi ia tahu bahwa keputusan itu akan mengubah segalanya. Sahabat inspiratifku, bagaimana kelanjutan kisahnya yang semakin menggelap hanyutkan mereka berdua? Mari kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Hubungan Sari dan Amir terus berkembang, semakin erat dan penuh keintiman. Tiap pertemuan menjadi momen yang semakin mengikat mereka, membawa keduanya ke dalam pusaran cinta yang semakin dalam tanpa jarak. Namun, kebahagiaan itu perlahan-lahan diwarnai tanda-tanda yang mengubah segalanya. Beberapa bulan berlalu, Sari mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan merasakan kelelahan yang tidak biasa. Awalnya, ia menganggap itu hanya efek pekerjaan atau cuaca, tetapi semakin lama, perubahan itu menjadi lebih nyata. Dengan perasaan bercampur aduk, ia akhirnya berbicara kepada Amir. Amir, aku merasa ada yang berbeda. Aku sering mual, dan siklusku terlambat. Aku takut, Sari berkata dengan suara bergetar. Amir terkejut mendengar pengakuan itu. Ia mencoba menenangkan Sari, meskipun dalam hatinya ia sendiri merasa cemas. Mereka memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan secara diam-diam, dan hasilnya menunjukkan bahwa Sari positif hamil. Kabar itu membuat mereka berdua bingung. Sari merasa galau memikirkan masa depannya, sementara Amir merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Meskipun ia mengaku mencintai Sari, tanggung jawab yang harus dihadapinya terasa berat, terutama karena posisinya sebagai adik majikan dan latar belakang keluarganya yang terpandang. Amir, aku tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada keluargamu? Pada majikan kita? Sari bertanya dengan air mata yang mengalir. Tenang, Sari. Aku akan mencari cara. Kita akan menyelesaikan ini bersama, jawab Amir, meskipun keraguan terlihat jelas di matanya. Kehamilan Sari perlahan-lahan menjadi sulit untuk disembunyikan. Perutnya mulai membesar, dan perubahan pada dirinya mulai terlihat. Hingga akhirnya,
Majikan Sari mulai curiga dan memanggilnya untuk bertanya langsung. "Sari, apa yang sebenarnya terjadi? Aku melihat perubahan pada dirimu. Katakan yang sejujurnya," tanya majikannya dengan nada tegas. Sari, yang tak mampu lagi menyembunyikan kenyataan, akhirnya mengakui kehamilannya. Majikan yang marah kemudian memanggil Amir untuk menjelaskan situasi tersebut. Namun, yang mengejutkan, Amir menyangkal keterlibatannya. "Apa maksud kakak? Aku tidak tahu apa-apa tentang ini," katanya dengan wajah tanpa rasa bersalah. Pengakuan itu membuat hati Sari hancur. Ia tidak menyangka bahwa Amir, yang selama ini ia percayai dan cintai, akan mengkhianati dirinya. Dengan marah, majikan memutuskan untuk memulangkan Sari. Kehamilannya dianggap mencoreng nama baik keluarga mereka. Sari tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga rasa hormat yang ia miliki. "Sari, kami tidak bisa menoleransi ini. Kau akan kami pulangkan, dan biarkan keluargamu yang mengurus ini," kata majikannya dengan dingin. Sari, dengan hati yang terluka dan air mata yang tak terbendung, akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Proses pemulangannya pun tidak berbeda dengan deportasi. Ia kembali ke tanah air dengan membawa janin yang tak bertuan, sebuah hasil dari cinta yang berakhir dengan pengkhianatan. Saat tiba di kampung halaman, Sari disambut dengan keheranan dan pertanyaan dari keluarganya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama Sari bekerja di Malaysia. Dengan hati berat, Sari akhirnya mengakui kebenaran kepada keluarganya. "Ibu, ayah, aku hamil. Ini bukan sesuatu yang kuinginkan, tapi aku harus bertanggung jawab untuk bayi ini," katanya sambil menangis. Meskipun kecewa, keluarganya tetap berusaha menerima Sari. Mereka tahu bahwa ia telah melalui banyak hal di negeri orang dan sekarang membutuhkan dukungan, bukan penghakiman. Kehidupan di kampung halaman tidak mudah bagi Sari. Kepulangannya dengan membawa kehamilan tanpa suami menjadi bahan perbincangan warga sekitar. Namun, dukungan keluarganya memberinya kekuatan untuk menghadapi semua itu. "Ibu, ayah, aku tahu aku telah mengecewakan kalian. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan bekerja keras untuk membesarkan anak ini," kata Sari dengan air mata di matanya. Keluarga Sari tetap menerima dia apa adanya. Ayahnya membantu mencari pekerjaan kecil-kecilan, sementara ibunya mendampinginya dalam kehamilan. Meskipun merasa malu, Sari memilih untuk tidak bersembunyi. Ia mulai membuka diri kepada masyarakat dengan terus bekerja keras dan menjaga sikapnya. Beberapa bulan kemudian, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Bayi itu diberinya nama Harapan, simbol dari keinginannya untuk memulai hidup baru dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Sari mulai menjual makanan ringan di pasar desa, perlahan-lahan mendapatkan penghasilan. Ia juga mengikuti pelatihan keterampilan yang diadakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuannya. Berkat kerja keras dan doa, usaha kecil-kecilan Sari berkembang. Ia mampu menyekolahkan anaknya hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Beberapa tahun kemudian, saat Sari menghadiri acara pasar rakyat, ia bertemu seorang pria bernama Ilham. Ilham adalah seorang duda dengan satu anak yang tinggal di desa tetangga. Melihat kesungguhan Sari dalam menjalani hidup, Ilham tertarik untuk mengenalnya lebih dekat. Hubungan mereka perlahan berkembang, dan Ilham menunjukkan ketulusan hatinya kepada Sari dan anaknya. Setelah melalui banyak doa dan pertimbangan, Sari akhirnya menerima lamaran Ilham. Mereka menikah dalam acara sederhana namun penuh kebahagiaan.
Kehidupan Sari perlahan kembali cerah, dengan dukungan suaminya yang menerima masa lalunya dan mencintai anaknya seperti anaknya sendiri. Dari kisah tersebut yang saya sajikan banyak mengandung hikmah pelajaran yang dapat kita petik di dalam menjalani kehidupan kita ini, yang diantara hikmah dan pelajarannya yaitu: 1. Kehidupan tidak selalu sesuai harapan. Kisah Sari mengajarkan bahwa hidup seringkali penuh dengan ujian dan hal-hal di luar kendali kita. Kesalahan bisa terjadi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan memperbaiki keadaan. 2. Keluarga adalah pilar utama. Di saat tersulit, dukungan keluarga adalah hal yang paling berarti. Tanpa penghakiman, keluarga Sari menerima dan mendukungnya, memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan. 3. Kehormatan ada pada pilihan hidup. Meskipun menghadapi stigma masyarakat, Sari memilih untuk bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Pilihannya untuk terus berjuang menjadi contoh bahwa kehormatan sejati ada dalam usaha memperbaiki diri. 4. Jangan terjebak dalam rayuan cinta buta. Pengalaman Sari mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam menjalin hubungan, terutama dengan orang yang tidak memiliki niat baik. Jangan mudah percaya pada janji manis tanpa melihat karakter sejati seseorang. 5. Kesabaran dan ketekunan membawa kebahagiaan. Melalui kesabaran dan ketekunan, Sari mampu membangun kehidupan baru untuk dirinya dan anaknya. Keberanian untuk memulai lagi, meskipun dengan keterbatasan, adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan di masa depan. Kisah Sari adalah bukti bahwa setiap orang, meskipun menghadapi masa lalu yang sulit, memiliki peluang untuk memulai kembali dan menemukan kebahagiaan sejati dengan keteguhan hati dan keyakinan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk lebih tercerahkan dalam menapaki kehidupan ini, dengan tidak semata-mata karena harta atau materi. Saya Firman Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali, di channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.